warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Natalina, mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin, Pendidikan Biologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama tumbuhan. Pengertian tata nama dan tata nama tumbuhan. Binomial nomenclature merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata. Binomial berarti dua nama dari sistem taksonomi atau biologi dengan mengambil nama genus dan nama spesies. Tata nama tumbuhan yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan penamaan tumbuhan yang disepakati secara internasional, di mana salah satu tugasnya yaitu mengelompokkan atau mengklasifikasikan tumbuhan yang ada di muka bumi. Sejarah Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan. Sampai abad ke-16 belum terdapat peraturan dalam memberikan nama kepada tumbuhan. Karena tidak ada peraturan yang mengikat, masing-masing ahli bebas dalam memberikan nama. Beberapa abad sebelum tahun 1753, nama tumbuhan biasanya disusun atas 3 atau lebih kata yang disebut dengan polinomial. Namun, sistem pemberian nama polinomial tidak bekerja dengan baik sebab di samping susah dalam pelaksanaan, juga sulit untuk dikembangkan. Nama-nama tersebut tidak jelas apakah mengacu pada takson tingkat jenis atau marga, atau pada takson yang lebih tinggi. Pada tahun 1753, Linnaeus dalam bukunya Spesies Plantarum mengenalkan sistem binomial dalam pemberian nama tumbuhan. Terdapat 4 kongres yang penting dalam tata nama tumbuhan. Yang pertama, Kode Paris 1867. Kongres Botani Internasional yang pertama diadakan di Paris oleh Alfonso de Candolle. Ahli tumbuhan dari banyak negara berkumpul kemudian mengesahkan seperangkat peraturan tentang tata nama tumbuhan dan disebut buku Peraturan Internasional Tata Nama Tumbuhan atau Laus Botanica Nomenclature. Yang kedua, Kode Roche 1892. Kongres ini dilaksanakan karena Kode Paris banyak mengandung kelemahan. Kode Roche dipimpin oleh N.L. Britton dari New York Botanical Garden. Dari kongres ini peroleh peraturan-peraturan kode tata nama tumbuhan yang menurut mereka mempunyai dasar-dasar yang lebih objektif dibandingkan dengan Kode Paris. Yang ketiga, Kode Wina 1905. Kongres Botani Internasional yang ketiga diadakan di Wina merupakan kongres botani yang betul-betul bersifat internasional dan memberikan perhatian yang besar kepada persoalan tata nama tumbuhan. Kongres ini didahului oleh Konvensi Paris tahun 1900. Dalam konvensi ini telah diputuskan untuk menggunakan waktu 5 tahun sebelum diadakan kongres di Wina guna menangani semua persoalan yang muncul dalam kode tata nama tumbuhan. Yang keempat, Kode Amerika 1907. Kode ini lahir berdasarkan atas Kode Roche yang telah diperbaiki. Kongres Botani Internasional keempat di Brussels tahun 1910 tidak membawa perubahan yang berarti dalam kode tata nama tumbuhan. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1930 sebab selama berkecamuknya Perang Dunia I sampai sekitar 10 tahun kemudian tidak ada kegiatan yang bersifat internasional dalam bidang ilmu tumbuhan. Selanjutnya, KITT atau Kode Internasional Tata Nama. Dalam bentuknya sebagai hasil Muktamar Sydney tahun 1981, Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan yang diterbitkan dalam 3 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman pada tahun 1983 memuat bagian-bagian penting berikut. Yang pertama, mukadimah. Yang kedua, bagian 1 asas-asas terbagi menjadi 6 asas. Asas 1 tentang tata nama hewan dan tata nama tumbuhan berdiri sendiri. KITT berlaku sama bagi nama-nama takson yang sejak semua diberlakukan sebagai tumbuhan atau tidak. Contohnya, nama-nama suku pada tumbuhan berakhirian ACR dan untuk hewan IDR. Di asas kedua, penerapan nama-nama takson ditentukan dengan perantara tipe tata namanya. Asas ketiga, tata nama takson didasarkan atas prioritas publikasinya.
Asas ini bermaksud untuk menyatakan bahwa bila suatu taksa mempunyai lebih dari satu nama, maka nama yang dipublikasikan lebih dululah yang berlaku. Asas keempat, setiap takson dalam tingkat tertentu hanya dapat mempunyai satu nama yang benar, yaitu nama tertua yang sesuai dengan peraturan kecuali dalam hal-hal yang dinyatakan secara khusus. Asas kelima, nama-nama ilmiah diperlakukan sebagai bahasa Latin tanpa memperhatikan asalnya. Dan yang terakhir, asas keenam, peraturan tata nama berlaku surut kecuali bila dibatasi dengan sengaja. Yang kedua, peraturan-peraturan dan saran-saran atau rekomendasi dibagi menjadi 6 bab. Yang pertama, bab 1, tingkat-tingkat takson dan istilah-istilah untuk menyebutnya. Bab ini terdiri dari 5 pasal. Pasal 1 sampai dengan 5 yang memuat butir-butir utama. Bab kedua, ketentuan umum untuk nama-nama takson. Bab ini terbagi dalam 4 seksi yang seluruhnya memuat 10 pasal. Pasal 6 sampai dengan 15. Bab ketiga, tata nama takson sesuai dengan tingkatannya. Nama-nama ilmiah untuk takson tingkat manapun lazim ditulis dengan menggunakan huruf kapital untuk huruf pertama setiap nama. Bab ini terdiri atas 13 pasal yang dikelompokkan ke dalam 6 seksi. Bab keempat, publikasi mangkus atau efektif dan publikasi sahih atau berlaku. Bab ini dibagi dalam 4 seksi yang seutuhnya menangkup 22 pasal 29 sampai dengan 50. Bab kelima, retensi atau pelestarian, pemilihan dan penolakan nama serta sebutan. Bab ini berisi 3 seksi dan terdiri dari 21 pasal 51 sampai dengan 72. Bab ke-6, terakhir, penulisan atau ejaan nama dan sebutan yang benar dan kelamin atau gender nama-nama marga. Bab ini terdiri atas 2 seksi dan terdiri dari 2 pasal 73 sampai 75. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan untuk mengubah kode. Lampiran pertama, nama-nama hibrida. Lampiran kedua, nama-nama yang dilestarikan. Lampiran ketiga, nama-nama marga yang dilestarikan dan ditolak. Dan yang terakhir, lampiran keempat, nama-nama yang bagaimanapun ditolak. Selanjutnya, tata nama. Yang pertama, menciptakan satu nama untuk setiap takson. Yang kedua, menyediakan cara mantap dalam pemberian bagi kesatuan-kesatuan taksonomi. Yang ketiga, menjauhi atau menolak pemakaian nama-nama yang mungkin menyebabkan kesalahan atau keraguan atau yang menyebabkan timbulnya kesimpangsiuran dalam ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, menghindarkan terciptanya nama-nama yang tidak perlu. Selanjutnya, penerapan tata nama tumbuhan. Untuk menghindari kekacauan dalam pemakaian nama ilmiah, maka Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan atau KITT menetapkan bahwa penerapan nama-nama takson bagi tingkat suku ke bawah ditentukan berdasarkan tipe-tipe tata nama. Tipe yang digunakan dalam tata nama secara umum adalah yang pertama, holotype, ialah suatu spesimen atau unsur lain yang dipakai oleh seorang pengarang atau ditunjuk olehnya sebagai dasar waktu pertama kali mengusulkan nama jenis baru. Selama holotype masih ada, penerapan nama yang bersangkutan dengannya dapat dipastikan secara otomatis. Kalau pengarang yang memperkenalkan suatu taksa tidak menemukan holotype, atau kalau holotype-nya hilang, maka tipe pengganti atau tipe baru dapat ditunjuk untuk menggantikannya. Yang kedua, tipe pengganti ialah suatu spesimen atau unsur lain dari spesimen asli yang dipilih untuk menjadi tipe tata nama. Kalau holotype ditentukan atau holotype hilang atau hancur. Yang ketiga, isotype ialah duplikat atau bagian dari suatu nomor koleksi yang dikumpulkan dalam waktu yang sama dari holotype. Yang keempat, syntype ialah salah satu daripada beberapa spesimen atau contoh yang disebut pengarang kalau holotype tidak ditentukan atau salah satu dari beberapa spesimen yang bersama-sama ditunjuk sebagai tipe. Yang terakhir, yang kelima, tipe baru atau neotype ialah spesimen yang dipilih untuk menjadi tipe tata nama
kalau hal terhilang atau rusak, dan tidak mungkin untuk menunjuk tipe pengganti karena tidak ada isotype atau syntype. Sekian presentasi dari saya, materi tentang tata nama tumbuhan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.